Sapa? Nazar. Halo, assalamualaikum anak-anak. Halo, Dimas. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, silakan dimulai. Siapa dulu yang presentasi? Silakan, langsung saya serahkan ke yang presentasi. Saya dulu nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Bentar, Pak, saya share dulu. Nimas terlempar, langsung ke yang lainnya aja nggak apa-apa. Izatul, Maliatun, Nur Safaat. Silakan, siapa yang duluan? Halo, anak-anak. Ya, silakan Izatul. Itu punyanya Ajeng, Pak. Oh, ini punyanya Ajeng. Oh, di remote. Ya, wis oke. Bentar, Bapak, belum kelihatan PPT-nya. Masih nyari sinyal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya yang saya sudah kerjakan kemarin. Saya mendapat soal diberikan Z10 tanpa 0, tentukan semua subgrupnya. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan grup. Tabel Cayley yang bisa kalian lihat seperti di gambar ya. Berdasarkan tabel Cayley di samping, teramati bahwa aksioma G1, Z tanpa 0 bukan himpunan kosong. Aksioma G2 teramati pada tabel Cayley bahwa penggandaan dari dua sebarang anggota Z10 tanpa 0 tidak menghasilkan suatu anggota Z10. Ini berarti Z10 bersifat tidak tertutup. Karena Z10 tanpa 0 tidak memenuhi aksioma G1 dan G2, maka dapat disimpulkan bahwa Z10 tanpa 0 bukan merupakan suatu grup. Lanjut, Mbak Iza. Kedua, menentukan grup. Bisa dilihat tabel Cayley yang ada di samping itu. Berdasarkan tabel Cayley teramati bahwa aksioma G1 jelas Z10 tanpa 0 bukan himpunan kosong karena satu anggota Z10 tanpa 0. Aksioma G2 teramati pada tabel Cayley bahwa hasil penggandaan dari dua sembarang anggota Z10 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z10. Itu berarti Z10 tanpa 0 bersifat tertutup. Aksioma G3. Ambil sebarang A, B, C anggota Z10 tanpa 0 sehingga berlaku AB modulus 10, C modulus 10 sama dengan A titik B titik C modulus 10 sama dengan A titik BC modulus 10 sama dengan A modulus 10 titik BC modulus 10. Karena untuk sebarang A, B, C anggota Z10 berlaku A titik B, C sama dengan A kurung BC, ini menunjukkan Z10 tanpa 0 bersifat asosiatif. Aksioma G4. Ambil satu anggota dari Z10 tanpa 0 untuk sebarang A anggota Z10 tanpa 0. Berlaku A titik 1 sama dengan A sama dengan 1 titik A. Ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z10 tanpa 0. Terus aksioma G4, maaf Pak, yaitu aksioma G5 betul. Karena 1.1 sama dengan 1 sama dengan 1.1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. 3.7 sama dengan 1 sama dengan 7.3, ini berarti inverse 3 adalah 7 dan inverse 7 adalah 3. 9.9 sama dengan 1 sama dengan 9.9. Ini berarti inverse 9 adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dari Z10 tanpa 0 mempunyai inverse terhadap penggandaan karena Z10 tanpa 0 memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5. Terbukti bahwa Z10 tanpa 0 merupakan grup di Z10 tanpa 0. Menentukan subgrup. Ambil 1.9 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0. Maka berlaku berdasarkan tabel Cayley di samping. Karena inverse dari 1.9 adalah dirinya sendiri dan operasi terhadap penggandaan bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa 1.9 bersifat tertutup terhadap inverse-nya karena 1.9 merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0. Maka berlaku 1.9 bukan himpunan kosong. 1.9 bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Ini membuktikan bahwa 1.9 adalah subgrup. Terima kasih, Bapak.
Halo, Ajeng. Ajeng. Ya, Bapak. Ke Ya. slide yang sebelumnya ini, yang tadi 1.9 tadi loh. Ya. Itu 1.9 itu himpunan atau apa gitu loh? Kan Atau yang tadi barang anggota itu loh, Bapak. Yang iya, sebelumnya kan ada seharusnya ambil. enggak, itu seharusnya himpunan 1,9. Berarti himpunannya ada 2 anggota. Anggotanya yaitu 1 dan 9. Begitu. Diperbaiki ya. Ajeng ya. Ya, Bapak. Makasih. Terus habis itu subgrupnya ditambah lagi 1. Jangan terlalu sedikit, ini terlalu sedikit. Ditambah lagi 1. Gitu ya, itu redaksinya yang menentukan subgrup itu 1.9 itu operasinya. Kalau yang benar itu himpunan, berarti kasih kurung awal 1,9. Begitu ya. Iya, Bapak. Oke, ya sudah cukup, Ajeng. Terima kasih. Silakan ditutup dulu, dilanjutkan selanjutnya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, sudah, silakan. Langsung saja, yang saya hormati Bapak Ismanto SSI MPD selaku pengampu mata kuliah Aljabar Asrak. Saya di sini Zatul Fida akan memaparkan materi dari nomor 20, yaitu diberikan himpunan A 1,3 yang merupakan himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan. Tentukan semua subgrup dari A. Penjelasannya yaitu yang pertama harus menentukan apakah 1,3 itu sebuah grup. Nah, di sini terdapat tabel Sayle. Nah, berdasarkan tabel Sayle di samping teramati bahwa aksioma G1 yaitu Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan bukan suatu himpunan kosong. Karena satu elemen Z4 tanpa 0 terhadap G2 teramati pada tabel Sayle bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z4 tanpa 0 tidak menghasilkan suatu anggota Z4 tanpa 0. Ini berarti Z4 tanpa 0 bersifat tidak tertutup. Nah, karena Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan tidak memenuhi aksioma G1 dan G2, maka dapat disimpulkan bahwa Z4 tanpa 0 bukan merupakan suatu grup. Supaya menjadi grup, maka elemen dari Z4 tanpa 0 ada yang harus dihapuskan, yaitu 2. Jadi tinggal 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 apakah kira-kira grup atau bukan? Kita akan identifikasikan subgrup dari Z4 tanpa 0. Nah, perhatikan tabel Sayle berikut. Di situ ada tabel Sayle yang beranggotakan 1 sama 3. 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 1. Nah, berdasarkan tabel Sayle teramati bahwa aksioma G1 jelas Z4 tanpa 0 bukan himpunan kosong, karena satu elemen Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan. Aksioma G2 teramati pada tabel Sayle bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z4 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z4 tanpa 0. Ini berarti Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan bersifat tertutup. Nah, aksioma G3 ambil sebarang A, B, C elemen Z4. Itu penulisannya salah ya. Tanpa 0 sehingga berlaku A dalam kurung A kali B mod 4 dikali C mod 4 sama dengan dalam kurung A kali B kali C mod 4. A kali dalam kurung B kali C mod 4 sama dengan A mod 4 dikali B dalam kurung B kali C mod 4. Nah, karena untuk sebarang A, B, C elemen Z4 tanpa 0 berlaku dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A buka kurung B kali C, ini menunjukkan Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan bersifat asosiatif. Aksioma G4 ambil elemen Z4 tanpa 0 untuk sebarang
A elemen Z4 tanpa 0 berlaku A kali 1 sama dengan A, sama dengan 1 kali A. Ini menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan. Aksioma G5, karena 1 kali 1 sama dengan 1, sama dengan 1 kali 1, ini berarti inversnya 1 adalah dirinya sendiri. Lalu 3 kali 3 sama dengan 1, sama dengan 3 kali 3. Ini berarti inversnya 3 adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dari Z4 tanpa 0 mempunyai inverse terhadap pergandaan. Karena Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, terbukti bahwa Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan merupakan suatu grup. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi apakah dari grup tersebut ada subgrupnya. Di situ ada tabel Sayle yang beranggotakan 1 dengan 3. Nah, karena 1 adalah himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 dan berlaku, di situ ada tabel Sayle yang beranggotakan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, karena inverse dari 1 adalah dirinya sendiri, dan hasil dari 1 kali 1 sama dengan 1, ini berarti 1 terhadap pergandaan bersifat tertutup terhadap inversnya. Karena 1, yang pertama bukan himpunan kosong, yang kedua tertutup terhadap inversnya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa 1 terhadap pergandaan merupakan subgrup dari Z4 tanpa 0. Kemudian ambil 1 dengan 3 yang merupakan himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 dan berlaku di situ ada tabel Sayle yang beranggotakan 1 sama 3. Berdasarkan tabel Sayle di samping, karena inverse dari zat 1 sama 3 adalah dirinya sendiri dan operasi terhadap pergandaannya bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa 1,3 bersifat tertutup terhadap inversnya karena 1,3 merupakan himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 yang berlaku. Yang pertama, 1,3 itu bukan himpunan kosong. Yang kedua, 1,3 terhadap pergandaan bersifat tertutup terhadap inversnya. Ini membuktikan bahwa 1,3 terhadap pergandaan merupakan subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan. Kemudian ambil 3 yang merupakan himpunan bagian dari Z4 tanpa 0 dan berlaku. Di situ ada tabel Sayle 3 kali 3 yaitu 1. Nah, berdasarkan tabel Sayle teramati bahwa hasil dari 3 kali 3 itu sama dengan 1, di mana 1 itu bukan anggota 3. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 bukanlah subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa subgrup dari Z4 tanpa 0 terhadap pergandaan itu ada 2, yaitu 1 dan 1,3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ismanto. Oke, saya ke slide yang nomor 8 atau 9. Coba balik lagi. Bisa. Subgrupnya ketemu berapa berarti? 2, Bapak. 2. Himpunan berapa? 1,3 sama? 1, ini 1 sama 1,3. 1,3. Oke. Terus yang bukan subgrup 3. 3. Oke. Yes, oke, good. Ini bisa langsung dibuat video ya, silakan. Terus Iya, Bapak. diperbaiki lagi susunan dari kata-katanya supaya lebih gamblang. Oke, terima kasih. Ditutup dulu selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Selanjutnya.
Ayo silakan, siapa? Fikri Aulia. Halo, anak-anak. Iya Pak, sebentar menunggu PPT. Oke, ayo. Dek maaf, Bang. Halo. Ini siapa yang presentasi berarti? Fikri atau siapa? Saya Pak. Oh ya, Fikri Aulia. Oke. Di depan nilainya satu les Fikri Aulia. PPT-nya belum terlihat di saya. Bentar. Punya aku udah. Mungkin OTW, ya. Tergantung bandwidth-nya berarti. Siapa? Di landscape ya, Nak? Landscape. Di landscape ya. Jangan protect. Kan nggak pakai AB. Halo. Iya Pak. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di landscape ya anunya, layarnya di landscape ini. Fik. Iya Pak, bentar. Enggak kebaca, sama saya enggak kebaca ini. Oke, good. Silakan dimulai. Yang terhormat Bapak Ismanto, SSI MPD, mata kuliah pengampu mata kuliah aljabar abstrak. Saya akan membacakan hasil dari tugas saya nomor 17, yaitu diberikan Z8 tanpa 0 dengan operasi perkalian, tentukan semua subgrupnya. Pembahasan
Perhatikan tabel Saili di samping. G1 sama dengan Z8 tanpa 0. Bukan merupakan himpunan kosong karena satu elemen dari Z8 tanpa 0. G2 sama dengan dari tabel Saili bahwa hasil pergandaan dua unsur Z8 tanpa 0 tidak menghasilkan elemen di dalam anggota itu sendiri. Maka Z8 tanpa 0 tidak bersifat tertutup. Dari G1 dan G2 tidak memenuhi, maka bukan merupakan grup. Maka dari itu, untuk menentukan subgrupnya harus memenuhi sebagai grup. Jadi Z8 tanpa 0 tidak bisa ditentukan subgrupnya. Z8 tanpa 0 bisa membentuk suatu grup apabila anggota 2, 4, dan 6 dihilangkan, seperti tabel berikut. Dalam penjelasan G1, Z8 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong, karena satu elemen dari Z8 tanpa 0. G2 teramati pada tabel Saili bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z8 tanpa 0 menghasilkan satu anggota Z8 tanpa 0. Ini berarti Z8 tanpa 0 dengan operasi perkalian bersifat tertutup. Ketiga, ambil sembarang A, B, C elemen dari Z8 tanpa 0 sehingga berlaku A kali B modul 8 kali C modul 8. A kali B kali C modul 8 dan A kali BC kali mod 8, A kali mod 8, BC 8. Karena untuk sebarang A, BC elemen dari Z8 tanpa 0 berlaku AB kali C sama dengan A kali BC. G4 sama dengan ambil satu elemen dari Z8 tanpa 0 untuk sebarang A elemen dari Z8 tanpa 0 berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A. Ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z8 tanpa 0. G5 sama dengan, karena 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. Inverse tersebut penggandaan. Inverse terhadap penggandaan. Karena Z8 tanpa 0 memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5. Terbukti bahwa Z8 tanpa 0 merupakan grup. Karena 1 adalah himpunan bagian dari Z8 tanpa 0, berlaku 1 bukan merupakan himpunan kosong. 2 tertutup terhadap inversnya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa 1 operasi perkalian merupakan subgrup. B. Ambil 1,3 merupakan himpunan bagian dari Z8 tanpa 0 dengan operasi perkalian. Berlaku karena inverse dari 1 kali 3 adalah dirinya sendiri dan pergandaan bersifat tertutup. Ini menunjukkan bahwa Z8 tanpa 0 bersifat tertutup terhadap inversnya karena 1,3 merupakan himpunan bagian dari Z8 tanpa 0. Berlaku 1 bukan merupakan himpunan kosong. 2, 1 kali 3 bersifat tertutup terhadap inversnya. Ini menunjukkan bahwa 1 kali 3 merupakan subgrup. C. Ambil 3 yang merupakan himpunan bagian dari Z8 tanpa 0. Berdasarkan tabel Saili, teramati bahwa hasil 3 kali 3 sama dengan 1, di mana 1 elemen dari C, maka dapat disimpulkan bahwa C merupakan subgrup. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ismanto. Iya, bisa langsung divideokan ya. Tapi PPT-nya kurang begitu menarik kalau dibuat video, Fik. Tulisannya masih kecil-kecil. Nanti diubah ya, Nah ya. Ya. Iya, diubah dikit lah. Itu apa hanya tampilannya atau gimana gitu. Sebetulnya sudah bagus, tapi kecil-kecil gitu. Itu ya. Ya. Oke, terima kasih Wikraulia. Sekarang selanjutnya. Silakan.
Ayo silakan yang terakhir. Nih Mas. Siapa yang terakhir nih Mas? Sudah, Bapak. Oh, udah selesai. Iya. Oke. Soalnya nggak bisa tadi katanya. Oh gitu ya. Yang tadi izin di grup itu ya. Iya. Oke, gini. Oke, terima kasih. Gini, nanti di link kalian pantau. Di situ nanti saya share tugasnya Filsafat Ilmu. Nanti tugas kalian langsung presentasi aja. Presentasi. Jumlah mahasiswanya berapa nih Mas? Sekarang? Ini kelas ini berapa nih Mas? 26, Bapak. 26. Ya nanti di situ ada instruksinya nih Mas ya. Ada instruksinya kalau emang instruksinya nanti bentuk kelompok ya kelompok. Kalau enggak ya individu, berarti presentasi individu terus dipresentasikan. Habis itu buat videonya sudah selesai. Tugas Filsafat Ilmu cuman itu. Jadi presentasi nanti modulnya saya share. Habis itu divideokan. Gitu ya? Nyambung ya, Jeng ya? Iya, Bapak. Oke, Ya, nanti sambil mau itu, Bapak. Kenapa? Yang untuk tugas aljabar abstraknya yang absen 25 sama 26 belum ada. Oh Jadi iya, nggak nanti bisa presentasikan. ya nanti di link saya bagikan juga. Iya, Jangan Bapak, khawatir. makasih. Ya, nanti sambil berjalan perkuliahan aljabar abstrak, kalian bisa mengerjakan filsafat ilmunya. Begitu ya. Siapkan videonya juga. Oke, terima kasih. Saya kira cukup hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.